Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Arfilia, nomor induk mahasiswa 501193074, UT Bandar Lampung, dengan mata kuliah MPDR 5302, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara, diskusi 9. Dari diskusi 9, soal yang pertama yaitu membahas diskusi masalah dan sistem pendidikan di berbagai negara. Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Berbagai negara menghadapi tantangan yang unik dalam sistem pendidikannya. Dari negara maju hingga sekolah dasar di daerah lokal seperti tempat saya bekerja, yaitu di SD Negeri 6 Bandar Jaya, presentasi ini akan mengupas permasalahan pendidikan, solusi yang diterapkan di negara-negara OECD, serta sistem pendidikan Jepang yang dikenal dengan kurikulum holistiknya. Kita akan membandingkan tantangan dan pendekatan pendidikan di berbagai konteks ini agar dapat mengambil pembelajaran berharga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum. Yang pertama adalah masalah pendidikan, negara maju dan di SD Negeri 6 Bandar Jaya. Adapun persamaan dan perbedaannya, yang pertama adalah persamaan masalah. Yang pertama, ketimpangan akses dan sumber daya. Kedua adalah tekanan akademik terhadap siswa. Ketiga adalah dampak sosial dan ekonomi terhadap pendidikan. Baik negara maju maupun di SD Negeri 6 Bandar Jaya menghadapi ketimpangan pendidikan yang sangat signifikan, di mana latar belakang ekonomi mempengaruhi kualitas pembelajaran. Perbedaan dan konteksnya. Yang pertama adalah dukungan emosional lebih terasa di SD Negeri 6 Bandar Jaya. Kedua adalah negara maju fokus pada pembelajaran akademik yang ketat. Ketiga adalah komunitas lebih erat di sekolah lokal. Perbedaan utama terlihat pada keberadaan pendekatan personal di SD Negeri 6 Bandar Jaya membantu mengurangi tekanan emosional pada siswa yang kurang dirasakan di sekolah maju. Berdasarkan soal yang kedua, yaitu strategi mengatasi masalah pendidikan di negara OECD, yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas guru, yaitu pelatihan intensif dan sertifikasi menjadi fokus utama untuk meningkatkan kompetensi pengajar. Yang kedua adalah revisi kurikulum. Evaluasi rutin memastikan kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan sosial dan teknologi. Yang ketiga adalah kesejahteraan siswa. Penambahan dukungan psikososial dan pengembangan karakter untuk keseimbangan akademik dan emosional. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa pendidikan harus adaptif, responsif terhadap perkembangan zaman, dan mengutamakan kesejahteraan siswa sebagai modal utama keberhasilan belajar. Peran studi komparatif dalam pendidikan, yaitu yang pertama adalah memahami berbagai pendekatan, yang kedua adalah penyesuaian kebijakan lokal, yang ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan. Kita bahas yang pertama, yaitu memahami berbagai pendekatan. Mempelajari sistem pendidikan di berbagai negara membuka wawasan praktik terbaik dan inovasi. Yang kedua adalah menyesuaikan kebijakan lokal, adaptasi strategi yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya nasional. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan berkelanjutan berdasarkan evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman negara lain. Studi komparatif memberikan fondasi analitis yang kuat untuk melakukan reformasi pendidikan secara efektif dan inovatif. Soal yang ketiga adalah sistem pendidikan Jepang dan kurikulum holistik. Ada tiga, yaitu fokus pada STEM, yang kedua adalah pendidikan karakter, yang ketiga adalah hasil visa tinggi. Yang pertama adalah fokus pada STEM, interaksi mata pelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika secara komprehensif. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Pengembangan sosial emosional menjadi bagian inti dari kurikulum. Yang ketiga adalah hasil visa tinggi. Validasi keefektifan sistem melalui peringkat tinggi dalam penilaian internasional visa. Sistem Jepang menekankan pengembangan keterampilan akademik dan karakter secara seimbang guna mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global di masa depan. Karakteristik kurikulum Jepang dalam mendukung siswa adalah yang pertama, yaitu pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk eksplorasi dalam partisipasi langsung dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan karakter, berfokus pada moral, tanggung jawab, dan keterampilan sosial. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi berkelanjutan, yaitu penilaian penyeluruh yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik.
Kombinasi ini membentuk siswa yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga matang secara emosional dan sosial. Integrasi pembelajaran lokal dan internasional ada 3, yaitu pembelajaran dari negara lain, adaptasi praktek efektif dari negara maju dan Jepang ke dalam konteks lokal. Yang kedua adalah konteks lokal, penyesuaian dengan budaya dan kondisi sosial ekonomi daerah seperti yang terjadi di SD Negeri 6 Bandar Jaya. Yang ketiga adalah mengimplementasi inovasi, yaitu pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang responsif dan personal. Strategi ini penting untuk memastikan pendidikan relevan dan efektif sekaligus mengakomodasi kebutuhan tiap komunitas. Kesimpulannya di sini adalah menunjukkan pendidikan berkualitas dan inklusif, yaitu mengidentifikasi masalah, memahami tantangan dari berbagai perspektif termasuk lokal dan global. Yang kedua adalah menerapkan solusi yang tepat, yaitu dengan mengadakan strategi adaptif dari negara OECD dan Jepang yang dikontekstualisasikan secara lokal. Yang ketiga adalah pengawalan implementasi, yaitu keterlibatan komunitas dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan. Pendidikan yang berkualitas dan inklusif membutuhkan kolaborasi lintas negara dan komunitas lokal untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.